Halo semuanya, kembali lagi dengan gua Dayat di channel kesayangan kita, yaitunya Om Taya. Yo, gimana kabar semua? Semoga sehat selalu karena selalu pantengin video-video yang gua upload. Pada kesempatan kali ini, gua ingin memberikan beberapa list komik yang rekomendasi banget buat dibaca pada saat kalian di waktu luang. Sebelum kita masuk ke inti video, gue ingetin untuk tidak pelit subscribe, like, sama komennya agar menjadi dukungan buat channel ini bisa berkembang, dan gue juga mau tahu pendapat kalian di dalam komentar. Tanpa berbibu lagi, kita gas ke list komik rekomendasi Om Taya. Yang pertama, Omniscient Reader Viewpoint, yang bergenrekan action, adventure, dan fantasi. Apa yang terjadi jika seandainya komik atau novel yang kalian baca selama 10 tahun, dunia yang ada di dalam komik atau novel itu menjadi kenyataan, dan menjadi satu-satunya pembaca yang mengetahui epilog di dunia tersebut? Yap, benar sekali. Komik ini bercerita tentang seorang pria yang bernama Dokja atau Kim Dokja yang berusia 28 tahun, bekerja sebagai pegawai kontrak yang selama 10 tahun ia habiskan waktunya untuk membaca novel yang berjudul Three Ways to Survive in Ruined World, yang artinya 3 cara bertahan hidup di dunia yang hancur. Dokja yang berlatar belakang pegawai kontrak biasa dengan kehidupan datar menjadi pria jomblo kesepian yang hobi membaca novel tiba-tiba berubah ketika novel fantasi yang dibacanya selama 10 tahun terakhir tamat di hari itu. Benar, novel yang Dokja baca dari kelas 3 SMP itu sampai ia dewasa telah mengeluarkan seri terakhirnya, dan Dokja menjadi satu-satunya orang yang bertahan membaca 3000 lebih chapter novel. Di sela kesedihannya itu, Dokja mendapatkan pesan dari penulis novel yang berterima kasih dan ingin memberikan hadiah spesial sebagai tanda terima kasih karena telah menjadi satu-satunya orang yang setia membaca novel tersebut. Tak lama kemudian, Dokja mendapatkan pesan kembali yang memberitahukan monetisasi akan dimulai jam 7 dan hadiah yang dikirim ke emailnya. Dokja yang heran menyadari bahwa 5 menit lagi akan menjadi jam 7 PM. Dan mencoba mengecek novel itu kembali, namun novel yang ia cari mendadak tidak ada atau hilang. Waktu pun menunjukkan 7 PM, kereta yang ia naiki tiba-tiba berhenti. Lampu mati, suhu berubah menjadi dingin, dan tiba-tiba muncul kilatan listrik berwarna merah dari gerbang kereta yang ia naiki. Dari kilatan itu, keluarlah makhluk aneh terbang di udara dengan mengenakan jubah kecil berbulu halus dan memiliki 2 tanduk kecil. Di sela-sela kekacauan itu, Dokja teringat dengan cerita novel yang ia baca dan mencoba mencocokkan kejadian yang ia alami dengan kejadian di dalam novel. Namun Dokja masih menyangkalnya. Sampai suatu ketika, makhluk aneh itu membunuh para penumpang kereta yang sedang komplain kepadanya sambil berkata, "Ini bukanlah syuting film. Ini bukanlah mimpi. Ini bukanlah novel. Ini bukanlah realita yang kalian ketahui. Apa kalian mengerti?" Pada saat itu pun Dokja yakin bahwa momen ini adalah momen kenyataan dan fiksi sedang bertimpang tindih. Nah, kira-kira begitu latar belakang manhwa atau komik buatan Korea yang satu ini. Kelebihan komik ini menurut gue, selain gambarnya bagus, berwarna atau enak dilihat, ceritanya pun bagus. Apalagi kalau kita udah mulai jauh membacanya. Ini nggak mau gua terusin ceritanya, takutnya spoiler dan mengurangi keseruan cerita pada saat kita membacanya. Tapi keseluruhan komik ini bagus, dan paling penting komik ini telah sampai 166 bab, 163 chapter, jadi bagus buat stok bacaan di waktu luang kalian. Yang kedua, Legend of the Northern Blade, yang bergenrekan action, adventure, fantasi. Berbeda dengan komik sebelumnya yang bererakan modern, pada komik ini bercerita pada masa kerajaan-kerajaan masih ada. Semuanya bermula ketika Sakti Malam Sunyi muncul pertama kali di dunia yang mengakibatkan kekacauan dunia dalam pusaran peperangan. Kematian tak terhitung jumlahnya, hidup menjadi suram, dan orang-orang mulai kehilangan harapan. Pada saat kekacauan, peperangan, kematian, dan kerusakan semakin parah, para ahli bela diri berkumpul dan membentuk aliansi pusat surgawi dengan tujuan untuk menghentikan sekte Malam Sunyi. Mereka pun memilih Big Jinhu, seorang ahli bela diri terkemuka yang menjadi pemimpin
pertama sekte surgawi utara dan mendapatkan dukungan dari aliansi pusat surgawi. Singkat cerita, sekte surgawi utara terus berkembang. Waktu terus berlalu dari generasi pertama, kedua, ketiga. Sekte surgawi utara terus bertambah kuat dan terus melancarkan serangan pada sekte malam sunyi. Puncak kejayaan sekte surgawi utara setelah dipimpin oleh pria yang dipanggil Tembok Besar Utara. Ketua generasi keempat berperan penting mengusir sekte malam sunyi dengan bantuan orang-orang terpercayanya dari tanah utara, sehingga sekte surgawi sangat dihormati, yang membuat para ahli bela diri terkemuka berkumpul di sana. Tapi kemudian Jin Huahu yang pada saat itu menjabat sebagai ketua generasi keempat sekte surgawi utara dikhianati dan difitnah, berkhianat atau membantu sekte malam sunyi yang selama ini ia perangi oleh aliansi pusat surgawi yang selama ini mendukungnya. Namun miris, orang-orang kepercayaan, orang-orang yang sudah dianggap saudara sendiri, orang-orang seperjuangan yang selama ini berperang di bawah kepemimpinannya turut mengkhianati Jin Huaho dengan cara bersatu dengan aliansi pusat surgawi yang telah memfitnahnya, menjadikan Jin Huaho sendirian menghadapi aliansi pusat surgawi yang bersihkan orang-orang kuat. Tujuan aliansi pusat surgawi menghancurkan sekte surgawi utara, terlepas ingin kekuasaan yang dimilikinya, juga menganggap sekte surgawi utara ini sebagai hambatan jika ingin mengontrol penuh seluruh daratan. Sebelum keruntuhan sekte surgawi utara, Jin Huaho memberikan perintah terakhir sebagai ketua sekte surgawi utara untuk membubarkan sekte yang dipimpinnya dan memberikan syarat kepada aliansi pusat surgawi untuk tidak menyentuh anaknya yang berusia 13 tahun pada saat itu, yang bernama Jin Muwon. Setelah disetujui oleh aliansi pusat surgawi, tak lama kemudian Jin Huaho meminta maaf kepada anaknya Jin Muwon sambil mengangkat pedang, menusukkan pedang yang ia pegang dengan kedua tangannya lalu menusukkan tepat di dadanya sendiri. Jin Huaho melakukan bunuh diri agar aliansi surgawi pusat tidak menyentuh anaknya karena telah merasa puas dengan kematian Jin Huaho yang disaksikan langsung oleh anaknya, yaitu Jin Muwon. Yap, begitulah awal mula kisah dari The Legend of Northern Blade yang tokoh utama bernama Jin Muwon, anak dari Jin Huaho, mantan ketua generasi keempat sekte surgawi utara yang mati dikarenakan dikhianati dan difitnah oleh aliansi pusat surgawi yang ingin membalaskan dendam dan ingin membangun kembali sekte surgawi utara yang telah hancur. Secara keseluruhan, manhwa atau komik buatan Cina ini sangat rekomen banget buat kita baca di waktu luang. Dari gambar yang berwarna, memiliki style gambar yang unik dan enak untuk dilihat. Dari segi cerita nggak usah diragukan lagi, bertemakan kerajaan, dark story, penuh dendam, emosional, dan hal lainnya yang membuat komik ini menjadi rekomendasi banget buat kita baca. Ya, itu aja buat sekarang. Gimana pendapat kalian? Bisa dituangkan di kolom komentar, setuju atau tidak, atau bahkan jika ada ingin menambahkan komik-komik lain, konten apa lagi, atau mau request juga bisa. See you di next kesempatan. Bye-bye. Baby, yeah, I'll be flossing, so spread your legs. Oh, I'll be flossing left to right, yeah, yeah. Yeah. They didn't invite me, but it's okay. It's Come okay. on, baby, yeah, yeah. I'll be Spread your flossing, legs, left, spread right, your legs for left, me, right. bye, 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 bye. Y'all laughing at me.